Renungan Tetes Embun. Renungan Tetes Embun. Hari Senin, 20 Januari 2025. Momen surga mencium bumi. Kutipan dari Injil Markus, bab 2, ayat 21. Tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabiknya, yang baru mencabik yang tua, lalu makin besarlah koyaknya. Sobat Katolikana, dalam beberapa kesempatan diskusi dengan teman, saya mengungkapkan rasa gemas saya ketika membaca kitab suci dan mendengar Yesus menggunakan perumpamaan-perumpamaan. Jujur, saya rindu dan ingin sekali mendapat penjelasan secara langsung dari Yesus. Dalam iman Katolik saya yang tak seberapa ini, saya tetap percaya bahwa Yesus adalah sepenuhnya Tuhan dan sepenuhnya manusia. Yesus adalah Anak Allah yang menjadi manusia untuk keselamatan kita semua, termasuk saya. Kehadirannya di antara kita merupakan alasan untuk bersukacita, bukan untuk berduka dan berpuasa. Sobat Katolikana, dalam Injil hari ini, Yesus menjawab dengan analogi yang indah ketika membandingkan dirinya dengan seorang mempelai pria, dan para pengikutnya dibandingkan dengan para tamu pernikahan. Yesus menjelaskan bahwa tidak pantas bagi para tamu untuk berpuasa saat mempelai pria hadir, karena kehadirannya adalah saat sukacita dan pesta. Ketika Yesus membandingkan dirinya ibarat seorang mempelai pria, hal ini melambangkan hubungannya yang intim dengan gereja. Gambaran keintiman Yesus dengan gereja ini langsung terwujud dalam perayaan Ekaristi yang diyakini umat Katolik sebagai momen kehadiran Kristus yang sejati. Perayaan Ekaristi sering disebut sebagai perjamuan pernikahan anak domba Allah yang menggemakan metafora sebuah pesta pernikahan yang sering digunakan oleh Yesus dalam Injil. Umat Katolik menafsirkan kata-kata Yesus tentang anggur baru dan kantong anggur baru sebagai gambaran awal dari perayaan Ekaristi. Anggur baru melambangkan darah Kristus yang tidak dapat dimuat dalam kesadaran atau pemikiran lama, atau kantong anggur lama, tetapi membutuhkan kesadaran atau pemikiran baru atau kantung anggur baru. Ketika kesadaran dan pemikiran kita dibarui menjadi sebuah perjanjian dengan Tuhan yang baru atau New Covenant, hal ini kemudian digenapi dalam perayaan Ekaristi, di mana roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus. Jadi, perayaan Ekaristi itu adalah sebuah
pesta perayaan penuh sukacita, karena Yesus benar-benar hadir di antara kita. Misa dengan perayaan Ekaristi di dalamnya bisa dipandang sebagai sebuah pesta pernikahan yang dirayakan di surga, menyoroti hubungan intim umat gereja dengan Tuhan. Perayaan Ekaristi juga bersifat transformatif, artinya mampu mengubah kesadaran dan pemikiran kita menjadi baru. Tahun dan kalender liturgi Katolik memiliki fokus pada penyelenggaraan perayaan Ekaristi sebagai tindakan utama beribadah yang menjadi sumber sukacita umat Kristus. Sebuah tatanan baru yang diperkenalkan Yesus seperti dalam Injil, dan hal ini menjadi ritme perayaan dan pertobatan dalam hidup menggereja kita. Sobat Katolikana, meskipun perayaan Ekaristi pada dasarnya adalah sebuah pesta, sebagai umat Katolik kita juga mengakui pentingnya puasa pada waktu yang tepat. Perayaan Ekaristi juga menjadi pemenuhan Paskah, di mana Dia, Tuhan kita Yesus Kristus, dikorbankan sebagai anak domba Allah, tetapi sekaligus dirayakan sebagai mempelai pria yang berbahagia. Perayaan Ekaristi adalah sebuah perjanjian dan awal dari persatuan kekal antara Yesus Kristus dan gerejanya. Setiap misa dengan perayaan Ekaristi dilihat sebagai momen di mana surga mencium bumi, yang memungkinkan kita sebagai orang beriman mengalami pemenuhan kesatuan kita dengan Tuhan. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria ilahi kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang penuh sukacita dan rasa syukur. Kehadiran-Mu di antara kami adalah alasan untuk merayakannya, seperti yang Engkau ajarkan kepada kami dalam Injil Markus. Tuhan, bantulah kami untuk menerima kehidupan baru yang Engkau tawarkan. Jangan biarkan kami berpegang teguh pada cara-cara lama yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Berilah kami kebijaksanaan untuk mengenali sukacita kehadiran-Mu dalam hidup kami, dan keberanian untuk berbagi sukacita itu dengan orang lain. Semoga hidup kami menjadi bukti perjanjian baru yang telah Engkau tetapkan dengan kami. Semua ini kami mohon melalui Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana, media sosial Radio Katolikana, dan YouTube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.